Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat ini kita ada dalam mata kuliah teori belajar dan penerapannya dalam hal. Kita masuk dalam materi yang keempat. Kita akan membahas tentang konsep motivasi belajar dan apa itu emosi serta aplikasinya dalam pendidikan agama Kristen. Kita sudah membahas sebelumnya bahwa ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hasil belajar seseorang. Ada 3 faktor. Yang pertama faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan. Baik pendekatan belajar maupun pendekatan dalam mengajar. Kalau sebelumnya juga kita telah membahas tentang faktor fisiologis, faktor otak, sistem endokrin, dan sebagainya yang bisa mempengaruhi intelektual seseorang. Sehingga ketika intelektualnya baik, dia akan bisa untuk menghasilkan hasil belajar yang maksimal. Nah, kita akan membahas saat ini tentang faktor non-intelektual. Ya, faktor non-intelektual lain yang tidak kalah penting dalam menentukan hasil belajar seseorang. Salah satunya adalah kemampuan seseorang untuk memotivasi dirinya. Saya mengutip pendapat yang disampaikan oleh Daniel Goleman. Dia berkata bahwa 80% itu hasil belajar itu adalah sumbangan faktor kekuatan yang lain selain faktor intelektual dan yang lainnya. Di antaranya itu adalah kecerdasan emosional atau emotional question, EQ ya, yang kita kenal EQ, yakni kemampuan memotivasi diri sendiri, mengatasi frustrasi, mengontrol desakan hati, mengatur suasana hati atau mood, dan berempati. Kita akan melihat apa itu motivasi itu sendiri. Mengutip pendapat dari McDonald dalam bukunya, dia berkata bahwa motivasi itu adalah sesuatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya afektif. Ada sikap-sikap dan reaksi untuk mencapai tujuan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, motivasi adalah satu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Bisa dikatakan motivasi itu adalah suatu energi penggerak, pengarah, dan memperkuat tingkah laku. Selanjutnya, menurut Muhammad Surya, apa itu motivasi? Motivasi menurut dia adalah suatu dorongan untuk mewujudkan suatu tingkah laku tertentu yang terarah kepada suatu tujuan tertentu. Saya kira tadi sudah dikatakan apa yang disampaikan oleh McDonald, yang dikutip juga oleh Umar Hamalik, itu merupakan suatu perubahan energi di dalam pribadi seseorang yang ditandai dengan timbulnya adanya afektif atau reaksi untuk mencapai tujuan. Menurut Winkel, motivasi belajar adalah segala usaha dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki tercapai. Menurut Winkel adalah motivasi belajar itu merupakan faktor psikis. Faktor psikis yang bersifat non-intelektual dan berperan dalam hal menumbuhkan semangat belajar untuk individu. Jadi selain intelektual kita mempengaruhi hasil belajar, kita juga harus ingat bahwa hasil belajar seseorang itu juga ditentukan dari faktor non-intelektual, yang dalam hal ini adalah tentang emosi atau motivasi dan motivasi. Jadi dari pengertian beberapa ahli yang telah saya sampaikan tadi di atas, kesimpulannya ada dua karakteristik dari motivasi itu sendiri, yaitu yang pertama, motivasi itu mempengaruhi dan mengarahkan tingkah laku. Yang kedua,
Motivasi menjelaskan tingkah laku yang memiliki tujuan. Jadi kita harus tahu bahwa motivasi itulah yang mempengaruhi bagaimana seseorang itu bertingkah laku. Suatu dorongan, desakan yang ada dalam diri seseorang yang bisa juga mempengaruhi dia untuk mau untuk belajar. Dan ada 3 komponen utama dalam motivasi, yaitu yang pertama komponen kebutuhan, yang kedua itu dorongan, yang ketiga tujuan. Jadi motivasi itu harus didasari atas kebutuhan. Ketika dia memiliki satu kebutuhan dan kemudian muncullah suatu dorongan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan akhirnya ketika dia melakukan apa yang menjadi dorongan tersebut, dia tahu bahwa apa yang akan dia kerjakan itu pasti punya tujuan. Ada tujuan yang akan dicapai dari setiap dorongan yang ada di dalam dirinya. Fungsi-fungsi dari motivasi, kita akan melihat fungsi-fungsi dari motivasi itu sendiri, yaitu yang pertama, motivasi itu mendorong manusia untuk bertindak. Kalau ada suatu dorongan, misalnya dia dorongan kebutuhannya ingin menjadi juara satu di sekolah, sehingga karena kebutuhan itulah yang akhirnya membuat adanya satu dorongan untuk belajar lagi, belajar dengan giat. Dia kalau teman-temannya lagi santai, dia belajar, dia membaca banyak buku, dia mengerjakan PR-nya dengan sebaik-baiknya. Karena ada satu kebutuhan ingin menjadi juara satu di kelas atau juara satu umum di sekolahnya. Nah, setelah dia punya dorongan itu, akhirnya dia melakukan tindakan, dia berbuat sesuatu itu dengan cara belajar maksimal. Jadi dalam hal ini, fungsi motivasi yang pertama ini, motivasi itu berfungsi untuk sebagai penggerak atau motor yang memberikan energi, kekuatan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, fungsi dari motivasi itu adalah yang kedua menentukan arah perbuatan. Arah perbuatan yakni dia harus mengarahkan ke arah perwujudan tujuan atau cita-cita. Dengan kata lain bahwa motivasi itu mencegah penyelewengan dari jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Makin jelas tujuan itu, makin jelas pula jalan yang harus ditempuh. Jadi kalau misalnya tujuan kita adalah, misalnya kita sebagai seorang hamba Tuhan, tujuan kita jelas untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga karena tujuan kita jelas, mengarahkan fokus kita hanya kepada satu tujuan, yaitu supaya hati Tuhan disenangkan. Saya percaya kita tidak akan menyimpang dari tujuan ini dalam pelaksanaan, dalam tindakan kita setiap hari. Misalnya ada orang yang coba untuk menawarkan sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, saya kira kita pasti akan menolaknya. Kenapa? Karena kita tahu jelas apa tujuan kita dalam melayani, itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau tujuan ini kita ada di dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Tuhan, saya percaya kita tidak akan terpengaruh hanya dengan faktor-faktor lahiriah, hal-hal keuangan, penyelewengan keuangan, etika moral yang tidak berkenan di hati Tuhan. Itu pasti akan semua bisa dicegah oleh karena kita punya motivasi atau tujuan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, fungsi dari motivasi itu adalah menyeleksi perbuatan. Artinya, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang harus dilakukan, yang serasi guna mencapai tujuan itu, dengan menyampingkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan. Dengan adanya motivasi, kita akan bisa menyeleksi apa yang harus saya lakukan untuk supaya saya bisa mencapai tujuan saya. Seperti yang saya kasih contoh tadi, bahwa ketika kita melayani Tuhan, kita harus tahu tujuan hidup kita adalah untuk menyenangkan hati Tuhan.
Dan ketika kita tahu apa yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan, kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita punya tujuan, kita bisa menyeleksi perbuatan-perbuatan yang akhirnya membawa kita jauh dari Tuhan, membawa kita tidak konsentrasi lagi dalam pelayanan dan seterusnya, ya. Itu maksudnya. Kita akan lihat jenis-jenis dari motivasi. Ada 2 jenis dari motivasi, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Kita akan lihat yang pertama, motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi atau suatu keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu yang disebabkan faktor dorongannya itu berasal dari dalam dirinya sendiri, tanpa dipengaruhi oleh orang lain, karena adanya hasrat untuk mewujudkan tujuan tertentu. Thornburg dalam buku yang ditulis oleh Priyitno, dia berkata bahwa motivasi intrinsik itu adalah keinginan bertindak yang disebabkan faktor pendorongnya itu dari dalam diri sendiri. Jadi dorongan itu harus keluar dari dirinya sendiri tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dari luar. Misalnya yang tadi saya katakan bahwa kita mau belajar di sekolah karena orang tersebut secara pribadi dia sangat rindu, dia sangat punya kebutuhan untuk mendapat juara 1 atau mendapat yang terbaik di sekolahnya. Karena atas dorongan intrinsik ini, dorongan yang ada di dalam dirinya inilah yang akhirnya membuat dia bisa mau belajar. Faktanya memang siswa yang mempunyai motivasi intrinsik yang kuat itu memang menunjukkan prestasi belajar yang diinginkannya. Ya, kalau orang itu mau belajar itu karena atas dorongan dari dirinya sendiri, itu pasti dia akan belajar dengan maksimal. Tapi kalau misalnya dia belajar di sekolah, pergi ke sekolah hanya karena terpaksa, hanya karena desakan dari orang tuanya, kamu harus sekolah, kamu harus melayani Tuhan, ya, karena paksaan dari orang-orang lain. Nanti kalau kamu nggak melayani Tuhan, nanti Tuhan tidak suka dengan kamu, ada ancaman lagi, ya. Sehingga sebenarnya dia tidak ada niat untuk melayani Tuhan, tetapi karena diancam dari luar, akhirnya dia bilang, oh iya, saya mau melayani Tuhan. Padahal sebenarnya bukan dari dorongan dirinya sendiri. Sehingga dalam kenyataannya setiap hari, akhirnya dia melayaninya tidak fokus, melayaninya asal-asalan, melayaninya kurang setia, begitu ya. Kenapa? Karena itu bukan atas dorongan dirinya sendiri. Pantaslah Max dan Tom Bosch, mereka berdua adalah ahli psikologi, mengibaratkan bahwa motivasi itu sebagai bahan bakar sebuah kendaraan. Jadi digambarkan seperti itu. Betapa pentingnya motivasi yang ada di dalam diri orang tersebut. Sehingga itulah yang menjadi pendorong yang kuat, penggerak yang kuat untuk dia bisa melakukan proses pembelajaran. Tidak berarti menurut Max dan Tom Bosch tidak berarti betapapun bagusnya mesin, halusnya penyetelan tanpa memiliki bahan bakar, ya. Mobil segimanapun bagusnya, kalau tidak ada bahan bakar, tidak ada bensinnya, saya kira mobil itu tidak akan bisa jalan, ya. Apa gunanya mobil bagus kalau tidak ada bahan bakar? Demikian juga kehidupan kita, kehidupan peserta didik, kita harus punya satu motivasi yang kuat keluar dari dalam diri kita untuk kita bisa mencapai suatu tujuan sehingga hasil belajar kita bisa tercapai dengan maksimal. Khusus dalam penerapannya dalam PAK, kita harus punya motivasi yang kuat
menanamkan motivasi, pemahaman, persepsi yang baik, benar kepada peserta didik, sehingga hal itulah yang akan memunculkan sebuah kebutuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk bertindak sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sehingga karena ada dorongan, ada kebutuhan seperti itu, maka kita akan mulai bertindak, kita akan mulai belajar, dan akhirnya ada satu perubahan perilaku yang terjadi dari kehidupan peserta didik, kehidupan kita semua. Yang selanjutnya, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah suatu keinginan seseorang untuk bertindak, melakukan sesuatu yang disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri seseorang untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang menguntungkan dirinya. Ya, saya kira kalau tadi intrinsik dari dalam, kalau ekstrinsik dari luar. Ada suatu dorongan yang dari luar diri orang tersebut untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang pasti tujuannya itu harus menguntungkan dirinya. Ya, saya kira orang itu akan mendengar arahan dari yang lain ketika dia tahu bahwa hal itu untuk kebaikannya, hal itu untuk menjadikan dia lebih baik. Karena memang itulah pengertian dari belajar, hakikat belajar itu sendiri untuk membawa kita menjadi pribadi yang lebih positif, yang lebih baik, yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Menurut Sardiman, motivasi ekstrinsik itu adalah motif yang menjadi aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Motivasi ekstrinsik dapat dikatakan lebih banyak dikarenakan pengaruh dari luar yang relatif berubah-ubah. Contoh motivasi ekstrinsik adalah seorang murid, ya. Seorang murid mau menjadi juara di kelas supaya dia dapat mendapat hadiah misalnya dari orang tuanya. Misalnya anak saya, misalnya saya janji kepadanya, kalau kamu juara 1 di sekolah ya, mama akan kasih kamu hadiah. Misalnya hadiah yang selama ini dia rindukan. Misalnya dia suka alat-alat tulis yang bagus, saya janji nanti kalau kamu dapat juara 1, kamu akan dapat hadiah dari mama dan papa. Akhirnya anak saya bisa belajar dengan maksimal, dia sungguh-sungguh belajar dan berakhirnya dia mendapat juara 1. Dan itu atas hasil dorongan dari luar. Dari luar ini siapa? Ya orang tua mendorong dia untuk bisa belajar. Nah, seseorang juga bisa belajar itu kan dipengaruhi oleh faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik apa yang bisa mempengaruhi juga hasil belajar? Itu misalnya suasana belajar yang kondusif dalam kelas, suasana belajar yang menyenangkan, hati yang tenang, ya, kemudian guru yang mengajar dengan metode yang kreatif dan sebagainya. Itu sangat-sangat mempengaruhi akan hasil belajar, bisa memotivasi anak itu untuk bisa belajar. Jadi suasana belajar yang kondusif, menyenangkan itu merupakan faktor luar yang mampu mendorong motivasi siswa untuk bisa belajar. Saya memberikan masukan-masukan motivasi ekstrinsik, bagaimana cara kita membangkitkan motivasi ekstrinsik dalam belajar kepada murid-murid kita atau kepada orang-orang yang kita ajar, yaitu kita bisa memberi angka, memberi hadiah ya, memberi reward seperti yang saya kasih contoh tadi. Mungkin kita janji kepada mereka bahwa ketika kamu mengerjakan tugas dengan maksimal, ada nilai tambah yang akan dosen berikan kepada Anda. Kemudian kalau kamu misalnya punya sikap hidup yang baik, kamu akan nanti dapat nilai plus dan sebagainya, ya. Itu ada pemberian angka, pemberian hadiah. Nah, hadiah ini bisa dalam bentuk macam-macam, ya, tergantung tingkat usia mereka, ya. Jangan sudah usia orang dewasa yang kita hadiahnya hadiah anak-anak, ya, itu nggak mungkin seperti itu, ya. Yang ketiga, hasrat untuk belajar. Yang keempat, mengetahui hasil. Misalnya kita berikan laporannya, hasilnya yang namanya raport gitu, ya, atau ijazah, sehingga itu akan mendorong dia untuk bisa mau belajar. Kemudian kita juga memberi pujian. Ya, saya kira kita sebagai seorang pengajar juga harus
mampu untuk memuji orang lain, memuji hasil karya anak-anak didik kita supaya mereka senang, ya. Yang keenam, menumbuhkan minat belajar. Kita bisa menumbuhkan minat belajar mereka dengan menstimulus dengan hal-hal yang menyenangkan, kreatif, inovatif, ya, dengan media-media pembelajaran yang menarik, sehingga ada minat kita, ada minat dari para peserta didik kita untuk belajar. Kemudian jangan lupa juga suasana yang menyenangkan itu sangat perlu. Kita sudah belajar sebelumnya bahwa ketika hati senang, suasana tenang, itu hormon atau otak kita akan bekerja dengan maksimal. Kemudian kita akan lihat selanjutnya adalah aplikasi motivasi bagi Pak, ya. Alkitab secara tidak langsung menyetujui, ya saudara, tentang keberadaan motivasi dalam hidup manusia. Berikut beberapa ayat Alkitab yang menjelaskan tentang motivasi, ya, dalam Alkitab. Yang pertama di dalam Efesus 2 ayat 3 dan Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jadi setiap manusia memiliki daya pendorong yang menjadi dasar dalam setiap perilakunya. Baik orang fasik yang motivasi hidupnya hanya untuk memenuhi kehendak hawa nafsu, maupun orang Kristen yang motivasi hidupnya untuk mengasihi Allah dan sesama. Jadi kalau kita lihat dari Efesus 2 ayat 3, Matius 22 ayat 37 sampai 39, di sana memberikan sebuah gambaran perbedaan motivasi yang dimiliki oleh orang fasik dan motivasi yang dimiliki oleh orang Kristen yang benar-benar mau taat kepada Tuhan. Jadi kalau bagi mereka, ya, motivasinya melakukan tindakan itu karena ingin memenuhi hawa nafsu, kehendak nafsu dia sendiri, kehendaknya sendiri, kebutuhannya sendiri saja. Tetapi kalau bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh, satu motivasi kita dalam melakukan berbagai aktivitas dalam pelayanan kita itu adalah supaya hati Tuhan disenangkan, karena kita mengasihi Allah, karena kita mengasihi jiwa-jiwa, karena kita mengasihi sesama kita. Yang kedua, Tuhan Yesus sendiri, saudara, menyadari bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki dorongan dalam dirinya untuk memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan pakaian, pakai, gitu ya. Karena atas dasar kebutuhan-kebutuhan yang ada inilah yang akhirnya mendorong orang-orang untuk mencapainya dengan apa? Dengan mencari uang. Nah, karena motivasinya untuk memenuhi kebutuhan sehingga dia harus mencari uang, tapi kadangkala oleh karena hal ini, oleh karena uang ini, oleh karena kebutuhan ini, banyak orang yang lupa kepada Tuhan. Banyak orang yang tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau memberikan waktu beribadah. Katanya alasannya sibuk cari uang, sibuk bekerja, gitu ya. Ini kenapa? Karena sebenarnya didorong atas kebutuhan. Kebutuhan akhirnya melahirkan suatu dorongan untuk mencapainya dengan mencari uang. Kemudian itu karena ada dorongan, saya khawatir kalau saya tidak bisa punya uang, nanti kebutuhan saya makan, minum, pakai saya tidak bisa tercapai. Tuhan Yesus tahu akan hal ini, ya. Kekhawatiran manusia dapat muncul dari kebutuhan yang terancam ketika tidak terpenuhi. Oleh karena itu apa yang disampaikan Yesus dalam Matius 6 ayat 25-30 bahwa manusia harus percaya kepada Allah bahwa semua kebutuhannya pasti tercukupi. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kemudian Tuhan Yesus kembali menegaskan bahwa manusia itu harus mencari sesuatu yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka tanpa mereka sadari, yaitu kerajaan Allah. Jadi kita harus membawa peserta didik kita memahami tujuan atau kebutuhan yang utama yang sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kebutuhan yang paling penting, kebutuhan yang terutama dalam diri seseorang anak Tuhan adalah supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena kita mau mencapai sorga.
kita mau masuk kerajaan surga, kita harus mencari kerajaan Allah. Dan itu kebutuhan yang sangat penting, terutama dalam hidup kita. Sehingga ketika kebutuhan itu yang menjadi terutama dalam hidup kita, itu juga yang nanti akan melahirkan suatu dorongan untuk kita bisa akan terus setia kepada Tuhan. Ada satu dorongan untuk kita belajar firman Tuhan dengan baik, untuk kita belajar untuk mengasihi sesama, belajar untuk melayani Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa-mahasiswa teologi. Kita harus punya satu kebutuhan yang mendasar, kebutuhan yang paling penting yang harus kita miliki dalam hidup kita, yaitu hanya satu tujuan kita, hanya satu kebutuhan kita ketika kita bersekolah teologi, yaitu supaya kita mau melayani Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan lewat kehidupan kita. Dan saya percaya ketika ini yang menjadi suatu kebutuhan akan melahirkan suatu dorongan bagi kita untuk bisa belajar dengan maksimal. Kita tidak akan cuek-cuek dalam berkuliah, sekalipun dalam kondisi pandemik seperti ini hanya lewat live streaming. Tetapi saya percaya kita semua mahasiswa akan tetap semangat untuk kuliah, akan semakin tetap semangat untuk belajar, karena kita tahu kita punya satu kebutuhan yang akan kita capai, yaitu menyenangkan hati Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan secara maksimal. Kita belajar dari Rasul Paulus tentang motivasi ya saudara, yaitu dia punya satu motivasi dalam dirinya, satu dorongan yang kuat untuk mencapai suatu tujuan. Apa tujuan yang ada di dalam diri Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus ini menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dia menjadi seorang yang peduli akan keselamatan jiwa-jiwa yang ada di sekitar, sehingga dia harus berkorban banyak hal. Dia harus melayani, membuka pelayanan, berjalan jauh, dia harus ditindas, dia harus dianiaya, dia harus dikucilkan. Oleh karena apa? Karena dia melayani Tuhan, karena dia punya satu tujuan yang jelas, dia punya satu kebutuhan yang jelas, yang benar, seperti yang terdapat dalam Filipi 3 ayat 12-14. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya. Yang selanjutnya, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ini yang menjadi tujuan, motivasi, dorongan yang kuat dari Rasul Paulus untuk melayani Tuhan, karena ingin mencapai satu hadiah, itu panggilan sorgawi. Biarlah hal itu juga dimiliki oleh kita sebagai seorang anak Tuhan, sebagai pengajar Kristen, sebagai orang-orang yang akan nanti melayani banyak orang. Saudara, sebagai pengajar Kristen, kita harus tahu bahwa ada faktor-faktor lain yang disampaikan dalam Alkitab yang dapat mempengaruhi motivasi. Seringkali banyak orang memiliki motivasi dan emosi yang salah. Oleh karena apa? Kita harus lihat bahwa yang pertama itu dosa bisa mempengaruhi masalah motivasi dan emosi kita. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua keturunannya sudah berdosa, dan kerusakannya, keparahannya itu luar biasa diakibatkan oleh dosa, sehingga membuat hati nurani seseorang akhirnya ada kecenderungan untuk melakukan dosa, ada kecenderungan untuk memuaskan dirinya sendiri, nafsunya. Oleh karena itu, sebagai seorang pengajar kita harus memahami ini, bahwa ada dosa yang bisa mempengaruhi masalah motivasi. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa ada roh jahat yang dapat mempengaruhi juga masalah motivasi dan emosi. Sehingga jangan heran misalnya seseorang
anak Tuhan, kadangkala bahkan hamba Tuhan sekalipun, ya maaf saya harus katakan ini, bahwa banyak yang ada dalam pelayanan tetapi motivasinya bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan seperti Rasul Paulus itu mengejar panggilan sorgawi. Tetapi ada juga yang saya lihat, ya secara subjektif saya menilai ini, bahwa yang mereka kejar itu adalah uang misalnya. Yang mereka kejar itu adalah penghargaan, penghormatan dari orang lain. Sehingga ketika dia melayani, ketika ada orang yang tidak memuji dia, ada orang yang tidak menghormati dia, dia akhirnya menjadi marah, dia akhirnya menjadi tidak lagi melayani Tuhan. Saya pernah menyaksikan di mana ada seorang hamba Tuhan, dia melayani Tuhan, tetapi karena satu waktu dia diizinkan Tuhan, belum punya uang, akhirnya dia coba berusaha dari berbagai cara untuk mendapatkan uang, tetapi akhirnya tidak. Dan pada akhirnya saudara, dia meninggalkan pelayanan. Ya, ini adalah hal-hal yang karena dosa, karena roh jahat, karena nafsu manusia yang akhirnya bisa mempengaruhi motivasi manusia, akhirnya mencenderungkan motivasi itu ke arah hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Yang selanjutnya, Roh Kudus mendorong menginsafi akan dosa, kasih Allah. Puji Tuhan, kita harus menyadari bahwa ada Roh Kudus yang membantu saya dan saudara untuk akhirnya bisa dipulihkan, kita bisa insaf akan dosa kita, sehingga kita menyadari bahwa kita perlu kasih karunia Tuhan, perlu diselamatkan, sehingga waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberikan Roh Kudus di dalam hidup kita, Roh Kudus dimeteraikan dalam hidup kita, dan pada akhirnya kita akan diberikan hati yang baru. Dia memberikan kita cara pandang yang baru, sehingga kita boleh punya satu dorongan yang positif, dorongan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dari dalam diri kita, yaitu untuk sesuai dengan apa yang Tuhan rindukan, seperti yang disampaikan juga oleh Rasul Paulus untuk mengejar harta sorgawi, yaitu panggilan sorgawi dalam Yesus Kristus. Yang selanjutnya, doa juga sangat penting dalam pembelajaran, sehingga para murid mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka mengalami damai sejahtera. Kita jangan lupa untuk terus berdoa bagi peserta didik kita, bagi jemaat yang Tuhan percayakan untuk kita layani, untuk kita ajar, supaya mereka juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidup mereka diubahkan, hati mereka diubahkan, cara pandang mereka, motivasi mereka diubahkan oleh Tuhan. Karena saya percaya bahwa ketika kita berdoa bagi mereka, itu adalah ada kuasa